Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari bocoran harga Asus ROG Phone 9 dan juga ZTE yang resmi merilis Nubia Red Magic 10 series yang berhasil mencetak rekor jadi smartphone dengan skor Antutu tertinggi di dunia. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari LG yang memperkenalkan layar fleksibel yang bisa ditarik dari 12 inci menjadi 18 inci hingga Redmi K80 series yang dikabarkan segera rilis yang menjadi tanda bahwa Poco F7 series juga akan segera rilis. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP kamera bagus, harga 3 jutaan. Nubia Focus Pro 5G andalkan lensa 108MP dan capture button layaknya kamera. Nubia diketahui baru aja meluncurkan Nubia Focus Pro 5G di Indonesia setelah sebelumnya debut di event MWC 2024 Barcelona. Smartphone ini hadir dengan kamera utama 108MP beraperture f1.7, dilengkapi capture button selayaknya kamera dan iPhone, serta memiliki 5 mode focal length 18-72mm, serta dukungan OIS dan AIS untuk kebutuhan stabilisasi gambar. Smartphone ini juga menampilkan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci Full HD+ 120Hz dengan bezel tipis, ditenagai chipset Unisoc T760, RAM 8GB, storage UFS 3.1 256GB, serta baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Nubia Focus Pro 5G dijual dalam varian warna light brown dan classic black di harga 2,8 juta rupiah dan sudah tersedia di e-commerce mitra ZTE di Indonesia. Laptop terbaik harga 6 juta. Tecno Megabook K16s rilis di Indonesia. Laptop Gen Z terbaik di harga termurah. Tecno baru aja meluncurkan laptop Tecno Megabook K16s di Indonesia yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan Gen Z. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7430U dengan 6 core dan 12 threads. Didukung grafis AMD Radeon, RAM DDR4 hingga 8GB yang expandable sampai 32GB dan penyimpanan SSD 512GB. Dengan spesifikasi ini, Megabook K16s diklaim cukup kuat untuk aktivitas casual sehari-hari. Laptop ini sendiri juga memiliki bobot hanya 1,75 kg dan ketebalan 17,7mm serta dilengkapi baterai 70Wh yang diklaim dapat bertahan hingga 17,5 jam pemakaian normal serta mendukung fast charging 65W. Fitur lainnya termasuk webcam 1MP dengan privacy shutter, OS Windows 11, konektor lengkap seperti USB-C dan Ethernet, pemindai sidik jari, touchpad, serta Wi-Fi 5. Tecno Megabook K16s juga sudah mulai tersedia di e-commerce Indonesia dengan harga 6 juta rupiah dan sudah siap mendukung aktivitas sehari-hari kamu para pengguna muda di Indonesia. Bocoran harga ROG Phone 9. Siapin duit kalian. Segini kisaran harga Asus ROG Phone 9 series. Asus telah terkonfirmasi akan meluncurkan seri ROG Phone 9 secara global pada 19 November 2024 mendatang, yang terdiri dari varian standar dan Pro. Namun, sebuah bocoran terbaru memperlihatkan harga resmi dari ROG Phone 9 varian Storm White dengan RAM 12GB dan penyimpanan 512GB, yang tertulis dibanderol 9.880 Danish Krone Denmark atau sekitar 22 juta rupiah. Hal tersebut diketahui via toko online Computer Salg di Denmark, yang telah mempublikasikan etalase ROG Phone 9. Meskipun harga di Denmark tersebut tidak bisa menjadi benchmark langsung untuk harga nanti di Indonesia, namun harga tersebut sedikit memberi bocoran bahwa akan ada kenaikan harga untuk lini ROG Phone 9 resmi yang akan masuk ke Indonesia nantinya. Sebagai konfirmasi kehadirannya di Indonesia, ROG Phone 9 bahkan juga sudah terlihat dengan nomor model Asus AI2501 dan telah tersertifikasi secara resmi di Indonesia oleh 2 lembaga. Layar lipat? Tidak. Layar ditarik? Iya. LG bikin layar yang bisa ditarik hingga 50% lebih besar. Buat apa ya kira-kira? Setelah layar lipat, LG Display memperkenalkan layar elastis yang dapat diregangkan. Meskipun luas layar prototipe panel ini berukuran 12 inci, namun bisa diperpanjang hingga 18 inci tanpa rusak ataupun terputus. Ini adalah peningkatan dari prototipe tahun 2022 yang hanya bisa meregang dari 12 hingga 14 inci. Elastisitas tinggi ini didapatkan berkat kabel baru dan substrat silikon khusus dengan pixel yang terdiri dari micro LED berukuran di bawah 40 mikrometer. Layar ini
bahkan diklaim sangat tahan lama dan bisa diregangkan serta dikembalikan hingga 10.000 kali. Menurut LG Display, layar elastis ini dapat diaplikasikan di teknologi wearable hingga fashion. Contohnya, layar ini bisa digunakan pada seragam pemadam kebakaran atau di dashboard mobil. Bahkan jika diterapkan di ponsel lipat, layar ini dapat mengurangi lipatan dan bahkan memungkinkan adanya tombol yang menonjol dari dalam layar. Ganti PS5-mu, udah nggak zaman. PlayStation 5 Pro resmi rilis global, lebih worth it dari PlayStation 5 biasa. Sony akhirnya resmi meluncurkan PlayStation 5 Pro secara global. Meskipun belum tersedia di semua negara, termasuk India. Sony menjelaskan bahwa PS5 Pro masih belum dijual di beberapa negara, termasuk India, karena penggunaan jaringan nirkabel 6 GHz pada Wi-Fi 7 yang belum diizinkan. Di negara lain, PS5 Pro tersedia dengan harga $699,99 atau sekitar 11 juta rupiah. Ada juga edisi terbatas 30th Anniversary Limited Edition Bundle seharga $999,99 atau sekitar 16 juta rupiah yang dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-30 PlayStation. Edisi ini hanya tersedia sebanyak 12.300 unit dengan nomor unik dan desain spesial yang terinspirasi dari PlayStation pertama pada tahun 1994. HP Antutu paling tinggi di dunia. Nubia Red Magic 10 Pro resmi rilis, langsung bikin rekor Antutu tertinggi. Red Magic 10 Pro dan 10 Pro Plus resmi diluncurkan dengan prosesor Snapdragon 8 Elite Extreme Edition pada 13 November 2024 kemarin. Kedua ponsel gaming ini memiliki perbedaan pada baterai dan pengisian daya, di mana Red Magic 10 Pro dilengkapi baterai 6500 mAh dengan pengisian 80 watt, sementara Red Magic 10 Pro Plus menawarkan baterai 7050 mAh dengan pengisian 120 watt. Untuk kapasitas penyimpanan, Red Magic 10 Pro hadir dengan pilihan 256GB atau 512GB dan RAM 12GB. Sedangkan 10 Pro Plus menawarkan kapasitas 512GB atau 1TB dengan RAM 16GB atau 24GB. Sistem thermal canggih ponsel ini menggunakan ruang uap 12.000 mm persegi, foil tembaga, dan lapisan grafen untuk menjaga suhu tetap rendah. Untuk skor Antutunya sendiri, untuk Red Magic 10 Pro Plus varian tertinggi dibocorkan oleh salah satu pengguna X yang menampilkan sebuah gambar dengan skor 3,1 juta poin lebih. Terkait harganya, untuk Red Magic 10 Pro dibanderol mulai dari 4.999 yuan atau sekitar 10 juta. Sedangkan Red Magic 10 Pro Plus mulai dari 5.999 yuan atau sekitar 13 juta rupiah. Vivo rilis HP 1 jutaan lagi. Vivo Y18T resmi rilis, andalkan kamera 50MP dan layar 90Hz. Meskipun Vivo sudah merilis Y19s di Indonesia, namun kini seri Vivo Y18 kembali memiliki anggota baru, yaitu Vivo Y18T, yang ditenagai oleh prosesor Unisoc T612 menjalankan Funtouch OS 14 berbasis Android 14 dengan RAM 4GB serta penyimpanan 128GB yang dapat diperluas hingga 1TB via kartu microSD. Layarnya berukuran 6,56 inci HD+ dengan refresh rate 90Hz, kecerahan 840 nits, dan resolusi 269 ppi. Di bagian belakang, Vivo Y18T memiliki kamera utama 50MP dan memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya 15 watt melalui port USB-C dengan waktu pengisian penuh sekitar 145 menit. Hadir dalam warna Space Black dan Gem Green, Vivo Y18T dijual di India seharga Rp9.499 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Hilal Poco F7 makin terlihat. Siap-siap deh, Redmi K80 segera rilis, pertanda Poco F7 segera menyusul. Setelah banyak calon pengguna di Cina yang melaporkan kehabisan stok untuk seri Redmi K70, Wang Teng Thomas, selaku Deputy General Manager Xiaomi untuk Cina dan General Manager Redmi, mengkonfirmasi bahwa siklus penjualan Redmi K70 ternyata telah selesai lebih awal dan produk ini telah dihentikan. Thomas juga mengungkapkan bahwa penerusnya, Redmi K80, akan segera hadir dan menyebutnya sebagai juara baru. Bagi yang membutuhkan flagship baru, Thomas merekomendasikan Redmi K70 Ultra dengan Dimensity 9000
1300+. Seri K80 diperkirakan akan diumumkan akhir November ini, yang terdiri dari Redmi K80 dan K80 Pro yang ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 dan Snapdragon 8 Elite. Berkaca pada seri Redmi K70 yang pada akhirnya akan di-rebranding menjadi Poco F6, maka hal ini juga akan menjadi titik awal untuk menanti Poco F7 series yang seharusnya juga akan rilis dalam waktu dekat. Vivo X200 Mini nggak masuk Indonesia. Bocoran rilis resmi global Vivo X200 series, X200 Mini cuma untuk pasar Cina. Seri Vivo X200 akan segera diluncurkan secara global dengan tanggal peluncuran di Malaysia yang diperkirakan pada 19 November 2024 mendatang. Seri ini mencakup 3 model yaitu Vivo X200, X200 Pro, dan X200 Pro Mini. Tapi sayangnya hanya X200 dan X200 Pro yang akan tersedia secara global. Hal tersebut diketahui dari sebuah bocoran postingan varian Vivo X200 Global, di mana di sana tidak tertera pilihan untuk X200 Mini. Vivo X200 hadir dengan pilihan Copper Green, Moonlight White, Cobalt Blue, dan Carbon Black. Sementara itu, X200 Pro tersedia dalam Titanium Grey, Carbon Black, dan Cobalt Blue. Vivo X200 memiliki layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan hingga 4500 nits. Sementara X200 Pro sedikit lebih besar dengan layar 6,78 inci yang dilengkapi sensor sidik jari ultrasonic. Baik Vivo X200 dan X200 Pro akan menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9400 dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Vivo X200 diperkuat 3 kamera 50MP, sedangkan X200 Pro mengandalkan lensa telefoto 200MP dengan zoom 3,7 kali. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. iPhone 16 Pro edisi Donald Trump. Caviar bikin iPhone 16 Pro edisi kemenangan Donald Trump harga 150 juta rupiah. Caviar, perusahaan kostumisasi ponsel mewah yang berbasis di Dubai, telah meluncurkan koleksi terbaru yang disebut Visionaries dengan desain eksklusif untuk seri iPhone 16 Pro. Koleksi ini merayakan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk model yang didedikasikan untuk Donald Trump, Elon Musk, dan Steve Jobs. Setiap model dibuat dengan bahan premium, ukiran unik, dan elemen simbolis yang mencerminkan warisan mereka. Khusus untuk model Trump Great Again adalah varian untuk memperingati kemenangan Donald Trump pada pemilu 2024 dan dibanderol dengan harga fantastis mulai dari $9.200 atau sekitar 146 jutaan rupiah. Untuk varian terendah 128 GB. Ponsel ini memiliki bodi titanium kelas dirgantara dengan lapisan PVD hitam yang tahan lama, terinspirasi oleh arsitektur Trump Tower. Desainnya dilengkapi dengan elemen simbolis seperti sisipan merah yang mewakili dasi merah Trump serta ukiran slogan Great Again dengan detail bintang dan garis untuk menghormati bendera Amerika.